Ikut saya sama bersama. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Taib. Nuwasil fi syarah manzumah Tuhfatul Turaf Syekh Muhammad Al-Arabi Al-Fasi rahimahullahu ta'ala, al-mutawaffa sana 52 ba'da alf min al-hijratin nabawiyah atau wulida qala rahimahullahu ta'ala fil bait at-tasi. Sahih? Selesai sahih. Takatum? Belum selesai kan? Saya belum. Masa ya satu pertemuan selesai sahih. Catatan terakhir mana? Siapa terakhir punya catatan terakhir? Antum terakhir mana? Sampai hadis yang disuruh sanad. Sama al-bawah syarat hadis sahih. Oh, sudah berarti semua. Nah, bas. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala. Iya, terakhir rekamannya hilang apa? Enggak ini suaranya jadi. Enggak tahu kenapa. Qadarullah. Qala rahimahullahu ta'ala wal hasanul ladzi syurutus tawfa wal hasanul ladzi syurutus tawfa illa kamal ad-dabti fahuwa khaffa. Kata beliau rahimahullah, wal hasanul ladzi syuruta stawfa illa kamal ad-dabti fahuwa khaffa. Al-hasan adalah alladzi syuruta stawfa. Al-hasan adalah hadis yang semua syarat-syaratnya, yakni syarat-syarat sahih yang terdahulu, ya, semua syarat-syarat hadis sahih istawfa, terpenuhi. Jadi hadits hasan adalah hadis yang semua syarat-syarat sahih terpenuhi padanya, illa kecuali kamal ad-dabti fahuwa khaffa, kecuali sempurnanya dhabt, perawi hasan itu khaffa, dhabtnya apa namanya? Khafif, ya, dhabtnya ringan. Taib. Kemarin sudah dijelaskan as-sahih. Sahih apa definisinya? Mattasala sanaduhu binakli adlin tamid dhabt. Apalagi ila muntahahu musah. Ini musah, dah. Ila muntahahu min ghairi syududin wala mu'allal. Baik. Syarat hadis sahih yang pertama ittisalus sanad. Yang kedua adalatur ruwat. Ketiga tamam dhabtur ruwat. Kemudian yang keempat ghairi syudud, dan yang kelima ghair mu'allal. Ini 5 syarat hadis sahih. Baik. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, ya. 6. Kapan sanad dikatakan bersambung? Apa itu? Apa? Nah, itu yang terakhir, yang ketiga, yang paling penting. Ya. Jadi sanad muttasil adalah umumnya apa? Ketika seorang rawi meriwayatkan dari gurunya dengan salah satu dari cara tahammul yang sahih, cara periwayatan yang syah, yaitu ada 3, yaitu secara sama atau tahdis, di mana guru yang membaca, murid yang mendengar, atau
apa? Sama atau ardon atau qiraatan, di mana guru yang murid yang membaca, guru yang mendengar. Atau yang ketiga secara ijazah. Ini tidak ada yang membaca, guru tidak membaca, murid tidak membaca, cuman guru mengizinkan muridnya meriwayatkan darinya, namanya ijazah. Adalatul ruwat. Kapan seorang rawi dikatakan adil? Muslim atau balik, akil, ghairu fasik, ghairu makhlul murwah, santum, ghairu makhlul murwah. Taib, ini adalah 5 syarat. Berikutnya dhabat. Dhabat terbagi menjadi berapa? Ada 2. Yang pertama dhabtu sadar dan dhabtu kitab, hafalan berupa dhabtu sadar, yakni hafalan, dan yang kedua dhabtul kitab, catatan yang bagus. 6. Dhabtu sadar dan dhabtu al-kitab. Sempurna dhabatnya. Apa maksudnya sempurna dhabatnya? Apa maksudnya tidak pernah salah? Hah? Lebih banyak yang benarnya dibanding yang salahnya. Ya, bukan sekedar lebih banyak, tapi apa? Hadis-hadis yang dia keliru padanya jauh lebih sedikit. Bukan sekedar yang benar lebih banyak, jauh lebih sedikit salahnya dibandingkan benarnya. Ya, misalnya presentasinya 95% dengan 5%. 5% salah, 95% benar. Itu sempurna dhabat namanya. Misalnya dia punya 500 riwayat. Dari 500 riwayat ini dia cuma salah misalnya 5 biji. Itu namanya apa? Tamul dhabat. Dia punya salah, bukan berarti sempurna dhabat artinya tidak ada salahnya. Karena tidak ada seorang pun rawi thiqah kecuali ada hadis yang dia salah di situ. Tidak peduli dia Sufyan ats-Tsauri, Syu'bah bin al-Hajjaj, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Imam Malik, Al-Bukhari, dia punya hadis-hadis yang dia salah hafal atau salah keliru di situ. Bagaimanapun thiqahnya dia, ya, pasti ada hadis yang dia salah. Nah, rawi yang berkumpul padanya adalah dan tamul dhabat, apa namanya? Kalau diringkas, thiqah. Namanya thiqah. Thiqah. Ya, rawi thiqah artinya rawi yang adil dan memiliki dhabat yang sempurna. Baik. Kemudian tidak boleh syadz. Tidak boleh apa? Syadz. Dan tidak boleh muallal. Kita akan terangkan nanti, ya, sudah diterangkan juga sebenarnya. Syadz apa kemarin kita sudah sempat sebutkan di sini? Sudah kita jelaskan di catatannya. Syadz. Iya. Baik, la ba'sa. Syadz nanti kita akan terangkan di pembahasan syadz tersendiri, ya, bahwa syadz itu imma karena mukhalafah atau karena apa? 2. Apa karena dia menyelisihi rawi yang lebih kuat dibandingkan dia, atau tafarrud. Tafarrudnya perawi yang tidak bisa tafarrud. Syadz. Dan tidak boleh muallal, tidak boleh ada illat. Apa itu hadis muallal? Apa itu hadis muallal? Ajibu. Ayo jawab pakai baikunia. Apa itu muallal? Itu langsung jawab baikku. Muallal menurut mereka sudah disebutkan. Apa itu? Ya kan langsung muallal. Apa tarifnya muallal? Nah, itu syadz. Wa ma yukhalif thiqatan bihil mala fasyadzu, itu syadz. Ini muallal. Wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa, ya, muallalun indahum qad urifa. Jadi ada illat yang cacat, yang tersembunyi. Taib, ini selesai sahih. Nah, definisi sahih ini, ya, yang pertama kali merumuskannya adalah Imam Ibnu Salah rahimahullah. Ya, Ibnu Salah adalah ulama yang pertama kali merumuskan hadis sahih seperti ini. Walaupun tanpa tambahan, tanpa kalimat tamul dhabat. Ini dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Adapun syarat yang 5 ini 2
3, 4, 5. Ini yang pertama kali mempersyaratkannya, merumuskannya adalah Al-Hafidz Ibnu Salah rahimahullahu taala. Taib. Nah, sekarang hasan. Apa tuh hasan? Disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, wal hasanu alladzi syurut astaufa. Hadis hasan adalah hadis yang syarat-syarat itu, alif lam di sini, alif lam apa? Alif lam lil ahdi dzihni. Yani karena di bait-bait sebelumnya sudah disebutkan syarat-syarat hadis sahih, kemudian dikatakan setelahnya hadis hasan adalah hadis yang semua syarat-syarat itu istaufa. Itu yang mana? Yani syarat-syarat hadis sahih. Jadi hadis hasan adalah hadis yang semua syarat-syarat hadis sahih terpenuhi. Semuanya, illa kecuali apa? Kamal ad-dhabti, ini tamud dhabt. Itu saja yang menyelisihi. Ya. Kalau hadis hasan atau rawi hasan apa? Fahuwa khaffa. Dia apa? Khafiful dhabt. Taib. Jadi perbedaan antara hadis sahih dengan hadis hasan itu di sini. Khafiful dhabt. Ini hadis al-hasan. Jadi hadis hasan, ya, hadis hasan definisinya adalah mattasala sanaduhu. Ayo, semua lihat sini. Dosa perhatikan. Hadis hasan adalah mattasala sanaduhu, yang sanadnya bersambung. Tutup aja benar ya. Yang bersambung sanadnya binaqli adl. Ya. Kemudian apa? Diriwayatkan oleh perawi yang adil. Kemudian khafiful dhabt, dhabatnya ringan. Ya, misalnya tadi dari 100% dia salah di 10%, atau dia salah di 15%, 85%-nya benar, 15%-nya salah. Nah, itu namanya khafiful dhabt. Ada dhabatnya tapi lebih ringan, tidak sempurna dhabatnya. Kemudian ila muntahahu min ghairi syudzudin wala mu'allal, sama persis. Jadi perbedaan hadis sahih dengan hadis hasan hanyalah di mana? Di dhabat perawinya. Dhabat perawinya. Penjelasannya yang lain, sanad, ittisal, adal, sama semua dengan sahih. Nah, sama semua dengan hadis sahih. Udah ya? Ini hadis al-hasan. Ya. Perawi kalau dia adil dan apa? Khafiful dhabt, itu biasa diistilahkan dengan apa? Hasanul hadis. Ya, kali ini kan thiqah. Ya. Kalau ini hasanul hadis, atau dikatakan misalnya soduk. Dia orangnya soduk, maka itu apa? Derajatnya hasan. Derajatnya apa? Hasanul hadis. 6. Jadi penjelasannya yang lain sama, itu selalu sanad, ya, adalatul ruwat sama, min ghairi syudzud wala mu'allal. Bedanya dengan hadis hasan cuma dalam masalah dhabt. Dhabatnya perawi hasan itu apa? Ya, khafif, ya, agak ringan. Tidak seperti rawi thiqah atau rawi hadis sahih yang apa? Yang kamil. Kamalul dhabt, kata beliau di sini bahasanya, kamalul dhabt. Baik. Contoh hadis hasan, kemarin contoh hadis sahih sudah ya? Sudah ya, antum kalau mau lihat contoh-contohnya, semua ada di buku kan? Sudah ada semua? Sudah kita sebutkan juga semua contoh-contohnya di bayi kunia kemarin. Labas.
Ini percontohan seperti ini banyaknya di durus awal, di pelajaran-pelajaran dasar memang. Ya. Kalau sudah di kitab-kitab pertengahan itu biasanya contoh sudah tidak ini lagi, sudah jarang sekali contoh, sudah belajar teori. Kebanyakannya apa? Sudah masalah teori. Jadi dipahami betul contohnya mumpung masih di pelajaran-pelajaran dasar. Biasanya kalau menengah ke atas tinggal pembahasan teori semuanya dalam mustalahul hadis. Baik, sudah ini selesai definisi hadis hasan. Jadi as-sahih mislul hasan itu. Sahih itu seperti hasan. Illa anna fihi man khaffa dhabtuhu. Kecuali padanya ada rawi yang khaffa dhabtuhu, dobotnya ringan. Nah, sudah. Summa qala rahimahullahu ta'ala di bait yang ke-10. Summa ad-dha'ifu ma bihi ikhtilalu fi syartin aw aksara wa i'tilalu. Summa ad-dha'ifu ma bihi ikhtilalu fi syartin aw aksara wa i'tilalu. 6. Ini jenis hadis yang ketiga dari pembagian hadis menjadi apa? 3. Sahih, hasan dan dhaif. Pembagian hadis dari sudut pandang apanya nih? Hadis terbagi menjadi sahih, hasan dan dhaif. Ini dari sudut pandang apa pembagiannya? Hah? Iya, dari sudut pandang min haitsul qabul warad. Nanti sudut pandang lain berbeda lagi pembagiannya. Hadis min haitsu al-qabul warad yang qasimu ila salahati aqsam, terbagi jadi 3. Sahih, hasan, dhaif. Dan ini taksim ini adalah taksim yang dikemukakan oleh siapa? Al-Khattabi rahimahullahu taala. Yang beliau ya menisbatkan ini kepada ahlul hadis. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Salah rahimahullahu taala. Nah, jadi sahih sudah, hasan sudah, ini pertengahan, jadi sahih yang paling tinggi, hasan di bawahnya, paling bawah dhaif. Taib. Hadis sahih, untuk hadis sahih itu hadis yang bisa dipakai beramal dan berhujjah dengannya. Ya, tentunya kalau hadisnya muhkam, bukan mansukh. Kalau hadisnya mansukh, iya, itu tidak dipakai beramal, biar sahih. Biar apa? Sahih. Tapi kalau mansukh sama seperti ayat Quran kan? Ayat Quran pasti benarnya, tapi ada ayat yang mansukh, tidak berlaku lagi, tidak diamalkan lagi. Ada ayat Al-Quran seperti itu. Iya. Taib. Hadis sahih itu hadis yang bisa dipakai berhujjah, bisa dipakai berdalil dan bisa beramal dengannya. Hadis hasan juga demikian. Hadis hasan juga apa? Hadis hasan juga demikian. Hadis yang bisa dipakai berdalil, bisa dipakai berhujjah dan dipakai beramal. Ya, ini pendapat apa? Jamahir ulama, hampir semua ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan hadis hasan tidak bisa dipakai berhujjah, tidak bisa dipakai beramal. Tapi pendapat hampir semua ulama menyatakan bahwa apa? Hadis hasan bisa dipakai beramal. Ya. Al-Iraqi rahimahullahu taala berkata, wal fuqaha'u kulluhum yasta'miluh wal ulama'ul jullu minhum yaqbaluh. Bahwa para fuqaha semuanya menggunakan hadis hasan dalam beramal, dalam berdalil. Wal ulama'ul jullu minhum aqbaluh. Dan ulama jullu, sebagian besar mereka itu apa? Menerima hadis hasan. Nah, sekarang hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif? Kata beliau, "Tsumma ad-dha'ifu ma bihi ikhtilalu fi syartin aw aktsara wa i'tilalu." Hadis dhaif adalah hadis yang padanya ada ikhtilal. Apa itu ikhtilal? Dari kata ikhtalla. Ikhtalla yakni apa? Fi'il madhi ikhtalla, luput, hilang. Dari kata khalal. Khalal kan artinya kekurangan.
Hadis dhaif adalah hadis yang terjadi ikhtilal, kekurangan. Ada yang hilang. Pada apa? Fi syartin, pada salah satu syarat, au aksar, atau lebih, satu syarat atau lebih. Wa'tilalu, atau ada illat di dalamnya. Ada illat yang qadihah di dalamnya. Taib, ini definisi hadis dhaif disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu taala. Jadi hadis dhaif katanya adalah hadis yang apa? Hilang syarat-syaratnya. Syarat-syarat apa ini yang dimaksud? Ya syarat-syarat yang ini, yang 5 ini. Ya. Syarat-syarat yang 5. Kapan ada hilang salah satu atau 2 atau 3 syaratnya atau hilang semuanya, maka namanya hadis apa? Dhaif. Syarat yang pertama, bersambung sanadnya. Kapan tidak bersambung sanadnya berarti apa? Dhaif. Taib. Hadis yang tidak bersambung sanadnya ada berapa? Ini harus dihafal luar kepala ini. Hadis yang terputus sanadnya ada berapa? Namanya saqat fil isnad, saqtun fil al isnad. Ada rawi yang gugur dalam sanad, terbagi menjadi 2. Ada saqtun zahir dan ada saqtun khafi. Ada yang jelas kelihatan sanadnya hilang, ada rawi hilang di situ, ya. Dan ada yang tersembunyi. Atau sembunyi. Nah, sebentar catat. Ini terbagi 3 lagi. Ada yang gugur di aslus sanad. Aslus sanad. Mana aslus sanad? Yang mana namanya aslus sanad? Yang ada sahabatnya atau yang periwayat? Hah? Ya, yang ada sahabatnya, ini ujung atas. Kalau kita bikin pohon sanad, asal sanad adalah yang di atas. Itu asal sanad. Jelas? Nah. Kemudian yang kedua, wasatu, pertengahan apa? As-sanad. Dan yang ketiga, mabda'u. Mabda'u as-sanad. Ada rawi, sebentar tulis. Jadi gugurnya perawi dalam sanad terbagi 2. Ada yang gugurnya zahir. Apa itu zahir? Bukan cuma ahli hadis yang bisa lihat. Usulin, fuqaha, lugawin, ahli nahu bisa tahu itu hadis terputus. Ya. Paham? Sama kalau dikatakan dalam ilmu tajwid, lahan jali sama lahan khafi. Apa bedanya lahan jali sama lahan khafi dalam tajwid? Kalau lahan jali itu bukan orang yang, biar bukan pakar qiraah tahu itu salah. Kalau lahan khafi hanya orang yang paham ilmu tajwid yang tahu itu salah. Paham? Nah, ada juga, jadi sakat ada 2, ada sakat yang zahir dan ada sakat yang khafi, tersembunyi. Sakat yang khafi ini kalau bukan pakar hadis tidak tahu itu hilang. Kalau usulin, fuqaha, ahli nahu, ya, pakar dibilang akidah, belum tentu dia tahu itu terputus. Jadi hanya bisa ditahu oleh apa? Ahli hadis saja, khafi. Karena dia tersembunyi. Jelas sampai sini? Nah, taib. Yang terputus secara zahir, ada 3. Kadang terputus di asal sanad, terputusnya di tengah sanad, terputusnya di awal sanad. Taib. Perhatikan. Kalau terputusnya di awal sanad, di asal sanad, ini namanya al-mursal. Kalau terputusnya di awal sanad maksudnya apa? Di periwayat hadis, namanya al-mu'allaq. Al-mu'allaq. Kalau di tengah-tengah sanad, berarti itu panjangan ini. Nah, kalau yang hilang di tengah sanad, maka perhatikan, kalau yang hilang di tengah sanad
Kalau yang hilang itu cuman rawi, satu orang perawi, ya, satu orang perawi atau rawin atau aksar, rawin atau aksar, satu rawi atau lebih. Ini aja dah. Sini saja. Kalau yang hilang itu rawiyan, dua rawi, fa aksar atau lebih, alat tawali secara berurutan, apa namanya kemarin? Mu'dhal. Ahsan, al-mu'dhal. Kalau satu orang rawi atau dua rawi tapi tidak tawali, tidak berurutan, namanya apa? Mu'allaq sudah. Al-munqati. Ini mu'allaq sudah. Yang khafi ada dua. Yang tersembunyi terputusnya ada dua. Yang pertama al-mudallas, yang dalam perawinya ada mudallis, dan yang kedua al-mursal al-khafi. Ini pembagian ini harus dihafal luar kepala sudah. Berarti ada berapa jenis hadis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. 6 jenis hadis terputus. Kalau antum disuruh bahas hadis terputus dalam mustalah, ini toh 6. Ada sampai sini? 6 ini. Ini gambaran global semuanya, di mana tempat terputusnya. Jadi ini tergantung putusnya di mana. Kalau putusnya zahir, kelihatan semua orang tahu, maka ada 3. Kalau dia putus di asal sanad, namanya mursal. Kalau putusnya di awal sanad, namanya mu'allaq. Kalau putusnya di tengah sanad, tergantung. Kalau yang hilang itu dua perawi atau lebih secara berurut, namanya mu'dhal. Kalau yang hilang itu satu perawi saja atau dua tapi tidak berurut, namanya munqati. Nah, yang terputus sanadnya secara khafi, tersembunyi, ada dua, ada mudallas dan ada mursal, al-mursalul khafi. Nah, ini baru syarat yang pertama tidak terpenuhi. Kan dibilang tadi apa? Hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan apa? Syarat. Ya, kehilangan syarat. Kita baru bahas kehilangan syarat yang pertama, ittisalus sanad. Sudah berapa hadis yang muncul? Ada 6. Ya, sampai sini ada 6. Baik, wallahu a'lam bissawab. Cukup dulu sampai sini. Insyaallah taala hadis dhaif kita bahas lagi lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Naktafi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.